Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Klinis 13F2 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul hipertensi pada remaja. Oke, slide selanjutnya. Untuk nama-nama anggota kami, yang pertama Vanessa Amelia Putri, yang kedua Vina Natalia, yang ketiga Anissa Julia Zulkarnain, yang keempat Naufal Nabila Rizkyani, yang kelima Siska M. Sitorus, yang keenam Jenny Asmeri Purwaningsih, yang ketujuh Siti Mariana, nomor 8 Arvin Hakim, nomor 9 Davina Anggraini, yang ke-10 Yunita Dwi Rahmawati, yang ke-11 Istianah Yuni Kartika, yang ke-12 Nurmalisa Damayanti, dan yang terakhir nomor 13 Salma Mustika Kamila. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian hipertensi. Task Force Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents dalam Pardede dan Sari tahun 2016 mengemukakan definisi dari hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila rata-rata TDS atau TDD lebih tinggi atau sama dengan persentil ke-95 terhadap umur atau jenis kelamin pada 3 kali pemeriksaan. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi signifikan apabila TDS atau TDD terus-menerus berada pada antara persentil ke-95 dan persentil ke-99. Kemudian hipertensi berat yaitu apabila TDS atau TDD terus-menerus berada di atas persentil ke-99 terhadap umur dan jenis kelamin seseorang. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, masih seputar pengertian hipertensi. Menurut Fitriani et al. Dalam Suryawan pada tahun 2018, hipertensi pada remaja adalah masalah kesehatan yang sangat penting dalam peningkatan prevalensi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas sampai saat ini. Hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Lanjut slide selanjutnya, yaitu hipertensi esensial. Pada remaja dengan hipertensi esensial kebanyakan tanpa gejala atau asimptomatik dan sering terdeteksi hanya pada saat ia pemeriksaan rutin. Obesitas sering dihubungkan dengan hipertensi esensial ini dan dijumpai pada hampir 50% kasus. Kemudian riwayat keluarga yang menderita hipertensi juga sering dijumpai. Faktor lingkungan juga berperan dalam hipertensi esensial seperti konsumsi garam yang tinggi, konsumsi alkohol, merokok, stres psikogenik, sosial ekonomi, dan faktor predisposisi lainnya seperti ras dan jenis kelamin. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu faktor resiko hipertensi. Berikut ini ada 10 faktor resiko hipertensi. Yang pertama, umur atau usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, ras atau etnik. Yang keempat, berat lahir. Yang kelima, status gizi. Yang keenam, genetik. Yang ketujuh, kebiasaan merokok. Nomor 8, konsumsi alkohol. Yang ke-9, olahraga atau aktivitas. Yang ke-10, stres. Slide selanjutnya yaitu berisi tentang perawatan hipertensi. Perawatan hipertensi meliputi perlakuan khusus terkait gaya hidup seperti diet, istirahat, olahraga, serta konsumsi obat seperti kapan, waktu, atau jadwal minum, berapa lama obat harus dikonsumsi, hingga kapan harus berkunjung untuk melakukan kontrol tekanan darah. Lalu untuk slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dari laporan hasil asesmen hipertensi pada remaja. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa seorang karyawan berinisial DRO mengalami penyakit hipertensi. DRO menceritakan bahwa ketika kelas 2 SMK sekitar umur 17 tahun, DRO mulai merasakan keluhan pusing dan juga mulai merasakan sakit di tengkuknya. Sehingga DRO langsung cek kesehatan ke dokter. Dan menurut dokter, DRO memiliki riwayat hipertensi.
Kemudian dokter memberikan obat hipertensi dan ibuprofen. Lalu DRO diizinkan untuk melakukan rawat jalan. Penyakit hipertensi yang dialami DRO ini merupakan riwayat keturunan dari ibunya. Kemudian DRO memiliki kondisi psikologis yang sangat bagus, seperti tidak merasa khawatir dan tidak memiliki perasaan yang mengganggu sehingga dapat memicu hipertensi. Lalu DRO mempunyai lingkungan yang sehat. Ada orang-orang di sekitarnya yang membantu dan mendukung DRO agar bisa sembuh dari hipertensi. Hipertensi yang dialami DRO ternyata berpengaruh pada pekerjaan dan terkadang menyulitkan saat beraktivitas. DRO juga menjaga pola makan, menghindari makanan yang berlemak dan makanan yang terlalu asin. Selain itu, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, klien mendapatkan skor normal dari skala depresi, kecemasan, dan stres dengan perolehan skor depresi 8, kecemasan 7, dan stres 7. Perolehan skor yang normal menunjukkan bahwa klien tidak perlu mendapatkan penanganan psikologis. Penanganan psikologis perlu dilakukan apabila skor yang diperoleh dari hasil asesmen dalam skala yang tinggi, yaitu terapi relaksasi, karena merupakan teknik prosedur yang tepat untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Dengan melatih klien untuk melakukan relaksasi otot tubuh setiap saat, menurut pandangan ilmiah, terapi relaksasi merupakan teknik untuk mengurangi stres dan ketegangan dengan cara meregangkan seluruh tubuh agar mencapai kondisi mental yang sehat. Pada Farvogli dan Darvivi tahun 2011, klien juga harus dapat mengubah pola makan dan pola hidupnya ke arah yang lebih sehat untuk mencegah atau mengatasi tekanan darah tinggi akibat hipertensi dengan cara mengatur pola makan. Hal ini dikarenakan pola makan dapat menjadi faktor risiko pemicu terjadinya hipertensi atau peningkatan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Dari laporan hasil asesmen dan penanganan bahwa intervensi juga berhubungan dengan psikologis, yang mana kondisi emosional individu yang berlebihan juga berpengaruh pada perkembangan penyakit hipertensi yang diderita, menurut Al-Firdaus dalam Ramadi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran besar dalam proses perkembangan penyakit hipertensi. Setiap emosi negatif dan stres memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem imun tubuh seseorang maupun psikologis. Menurut Wells dalam Ramadi tahun 2017, pasien hipertensi yang mempunyai masalah tentang psychological well-being seperti stres, tidak mampu mengendalikan lingkungan dan dirinya, cemas, emosi marah yang berlebihan akan mempengaruhi tekanan darahnya. Tetapi jika pasien hipertensi memiliki kemampuan psychological well-being yang tinggi, akan mampu mengembangkan potensi dalam diri serta mampu untuk memiliki dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, maka tekanan darah akan terkontrol dengan baik. Slide berikutnya berisi daftar pustaka yang kami jadikan sebagai dasar dalam diskusi kami tentang hipertensi pada remaja. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa.